Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Efesus 3 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dalam maka persayai Kristus, kopeharani namardomu dohot ia, di patola mahita lahoman donohi debata mardongan hapersayaan nagok. Dalam bahasa Indonesia, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat di dalam perjanjian lama, di mana ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden, sehingga yang dulunya begitu akrab, bisa bercengkrama, bisa berbicara langsung, bisa bertatapan muka langsung dengan muka, akhirnya menjadi terpisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Keadaan ini semakin terus berlanjut. Yang sebelumnya manusia masih bisa mendengarkan suara Allah dan berjumpa dengan berbagai simbol-simbol, bisa melalui awan, bisa melalui mimpi, dan berbagai hal yang terjadi. Namun lama-kelamaan manusia tidak bisa lagi untuk melihat dan mendengar suara Allah. Ada sebuah keterbatasan, ada jurang yang memisahkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus tersebut. Berbagai hal dilakukan oleh manusia agar menjadi berdamai dengan Allah, agar bisa menjadi mendekat dengan Allah. Ada yang dilakukan adalah melalui mengerjakan hukum-hukum Taurat. Ada juga yang melakukan dengan persembahan-persembahan. Ada yang melakukan dengan puasa. Ada juga yang melakukan dengan ibadah-ibadah dan penyembahan. Berbagai hal dilakukan oleh manusia agar bisa memiliki interaksi yang baik dengan Allah. Namun segalanya gagal. Jurang pemisah antara Allah dengan manusia semakin lama semakin jauh, dan manusia menjadi yang selalu dikejar oleh dosa dalam kehidupannya. Namun satu jembatan yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, diberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi menyelesaikan perseteruan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ketika kita sudah bersatu dengan Kristus, maka yang mempersatukan kita adalah iman kita kepada keselamatan yang sudah disediakannya, di mana kita percaya bahwa darahnya yang sudah ditumpahkan sudah menyelesaikan segala dosa, dan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menjadi menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Iman yang demikian bisa dilaksanakan ketika kita benar-benar meyakini bahwa Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita sudah meyakini itu, maka itulah jalan kita untuk jadi dekat dengan Allah. Jarak yang jauh dipertemukannya, jurang yang terpisah dijembataninya, sehingga melalui Yesus Kristus menjadi salah satu-satunya cara agar manusia menjadi dekat dengan Allah. Dan firman Tuhan pada hari ini dengan tegas mengatakan bahwa di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kita menjadi berani dekat dengan Allah. Tidak lagi seperti perjanjian lama ketika berjumpa dengan Allah, itu adalah menjadi sesuatu menjadi mematikan bagi dia. Ketika seseorang sudah melihat wajah Allah, dia menjadi sesuatu ketakutan, karena Allah itu menjadi dirasakan olehnya sebagai yang akan menghakiminya. Namun pada saat ini, di dalam kasih karunia daripada Yesus Kristus, kita menjadi dibenarkan oleh darah dan kebenarannya, sehingga kita berani untuk datang kepadanya, bersujud kepadanya, berhadapan muka dengan Allah, oleh karena kita sudah dibenarkan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita agar kepercayaan kita kepada Yesus jangan menjadi lepas,
agar kepercayaan kita kepada Yesus Kristus semakin teguh dan kita dasarkan kehidupan kita kepada kasih karunia yang sudah disediakannya dan diberikannya. Karena dengan demikian kita sudah beroleh keselamatan, dan keselamatan yang sudah diberikannya itu adalah menjadi jalan keluar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup di dalam kasih karunia dan mari mendekat kepada Allah yang sudah memberikan keselamatan, karena kita percaya Yesus menjadi juru selamat dan yang menghilangkan batas antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Mari imani, mari hidupi bersama dengan Kristus. Keselamatan sudah disediakan dan diberikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sudah beroleh keselamatan, bahwa setiap orang percaya melalui Kristus Yesus menjadi berani mendekat kepada Allah, karena kami sudah ditebus dan diselamatkan di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kepada seluruh umat yang sudah bekerja dan melakukan aktivitas sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan sukacita. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang jauh daripada keluarga, yang di rumah sakit, dan dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih karunia Tuhan memberkati, melingkupi mereka untuk memberikan kesembuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan sembuhkan yang sakit. Hamba berdoa bagi setiap orang yang bergumul, biarlah tangan Tuhan datang untuk memberikan pembebasan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.